Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan dengan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang diampu oleh Bu Safitri selaku dosen pendidikan matematika. Pada kali ini kita akan melakukan presentasi mengenai bab yang ketiga, yaitu metode kuantitatif dalam penelitian pendidikan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Pada yang presentasi, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait penelitian pendidikan kuantitatif. Yang akan kami jelaskan yaitu terkait metode kuantitatif dalam penelitian pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Ilham Zasmi dengan NIM 202135003. 2. Erwin Oktiani dengan NIM 202135009. Ketiga, Anis Malikatin dengan NIM 201835028. Baik, untuk perumusan masalah yang akan kami bahas di sini, yang pertama yaitu ada bagaimana konsep dan desain penelitian pendidikan kuantitatif. Kedua, bagaimana variabel penelitian kuantitatif. Ketiga, bagaimana instrumen penelitian kuantitatif. Untuk tujuan dari rumusan masalah sendiri, yaitu yang pertama, memahami konsep dan desain penelitian kuantitatif. Kedua, mengetahui variabel penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga, mengetahui instrumen penelitian kuantitatif. Untuk yang pertama, yaitu terkait konsep dan desain penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian menggunakan pendekatan deduktif atau induktif yang terdiri atas suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Terdapat dua pengelompokan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian non-eksperimen atau salah satu variabel tanpa pengujian, dan penelitian eksperimen dengan pengujian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, cara samplingnya berdasarkan pada asas random untuk eksperimen murni atau true eksperimen, atau non-random untuk eksperimen semu atau quasi eksperimen. Kedua, instrumen sudah dipersiapkan sebelumnya dan di lapangan tinggal digunakan. Ketiga, jenis data yang diperoleh dengan instrumen-instrumen sebagai besar berupa angka atau yang diangkakan. Keempat, pengumpulan datanya memungkinkan diperoleh data dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Kelima, teknik analisis yang dominan adalah dengan menggunakan teknik statistik, baik statistik deskriptif atau statistik inferensial. Keenam, sifat dasar analisis penelitian deduktif dan sifat penyimpulan mengarah ke generalisasi. Untuk jenis penelitian kuantitatif di bidang pendidikan akan dijelaskan oleh Mbak Anis Malikatin. Kepadanya dipersilakan. Mohon maaf untuk Mbak Anis ada kendala sinyal. Baik, langsung saya lanjutkan. Jenis penelitian kuantitatif di bidang pendidikan, penelitian yang dilakukan dengan melihat
ada atau tidaknya perlakuan atau treatment disebut penelitian eksperimental dan non-eksperimental. Penelitian eksperimental akan melakukan perlakuan terhadap variabel tertentu, sedangkan penelitian non-eksperimental tidak melakukan perlakuan apapun pada variabelnya. Sifat di sini yang pertama yaitu tujuan. Dengan eksperimen mengetahui pengaruh pemberian suatu perlakuan terhadap suatu penelitian, non-eksperimen mengetahui dampak, tingkatan atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan terikat. Yang kedua yaitu desain. Desain di sini eksperimennya disusun peneliti sebelum penelitian berlangsung berdasarkan hipotesis. Untuk non-eksperimental disusun peneliti sebelum penelitian berlangsung berdasarkan hipotesis. Ketiga yaitu objek. Terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sedangkan non-eksperimen tidak ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Keempat yaitu perlakuan. Untuk yang eksperimen terdapat variabel bebas yang dikondisikan sebagai bentuk perlakuan. Sedangkan untuk non-eksperimen, tidak ada perlakuan pada variabel bebas. Variabel bebas sudah terjadi sebelum adanya penelitian, dan variabel diukur secara intensif dalam lingkungan nyata. Untuk yang ketujuh, yaitu mengontrol atau mengendalikan. Semua variabel kecuali variabel terikat, sedangkan non-eksperimen tidak dapat mengontrol atau mengendalikan variabel. Yang kedelapan, pengamatan. Eksperimen terdapat pengamatan atau pengukuran terhadap variabel terikat sebagai efek variabel bebas. Untuk yang non-eksperimen terdapat pengamatan atau pengukuran dampak, tingkatan hubungan atau hubungan sebab akibat antar variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya yaitu desain eksperimental. Yang pertama, eksperimental murni atau true experimental design. Penelitian eksperimen yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan mengontrol semua variabel luar yang dapat mengaruhi kegiatan eksperimen. Dalam eksperimen murni, pengujian variabel bebas dan variabel terikat dilakukan terhadap sampel kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk yang kedua yaitu eksperimental lemah atau pre-experimental design. Di sini yaitu penelitian eksperimen yang belum dilakukan dengan sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang berpengaruh kepada variabel terikat atau tidak ada kelompok pembanding. Lalu yang ketiga yaitu eksperimental semu atau kuasi eksperimental. Penelitian eksperimen yang dikembangkan karena adanya kesulitan dalam mendapatkan kelompok kontrol yang dapat berfungsi sepenuhnya di dalam mengontrol variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi eksperimen. Eksperimental semu merupakan bentuk desain yang melibatkan dua kelompok paling sedikit. Selanjutnya yaitu untuk desain non-eksperimen. Yang pertama ada ex post facto. Ex post facto atau after the fact berarti penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Disebut juga sebagai retrospektif studi karena penelitian ini merupakan penelitian penelusuran kembali terhadap suatu peristiwa atau suatu kejadian dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Yang kedua yaitu survei. Penelitian survei yaitu cara suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga didukung dengan observasi atau wawancara sebagai instrumen pendukung yang diajukan pada responden dalam berbentuk sampel dari sebuah populasi. Ketiga yaitu penelitian korelasi. Menurut Tuchman dalam Rukmaningsih et al. 2020 berpendapat bahwa penelitian korelasional pada prinsipnya hanya mencari hubungan atau korelasi dengan dilambangkan huruf R antar variabel. Dalam penelitian korelasional ada dua variabel utama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan pengukuran akan dijelaskan oleh Ilham, kepadanya dipersilakan. Pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti yang untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan, yaitu berupa kesimpulan penelitian. Variabel adalah komponen utama dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian tidak akan berjalan tanpa adanya variabel yang diteliti, karena variabel merupakan objek utama dalam penelitian. Untuk menentukan variabel, tentu harus dengan dukungan teoritis yang diperjelas melalui hipotesis penelitian.
Menurut Ali dalam Sahir 2021, variabel adalah objek yang menjadi pusat perhatian penelitian. Adapun jenisnya diantaranya adalah variabel bebas, terikat, dan terkontrol. Jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan penyebab perubahan variabel lain. Yang kedua, variabel terikat. Maksudnya adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat merupakan akibat dari variabel bebas. Lalu yang ketiga, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibatasi pengaruhnya, yaitu dari dampak pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel kontrol penting dalam penelitian untuk mengendalikan kerumitan dari permasalahan yang diteliti. Biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental atau penelitian yang bersifat membandingkan. Selanjutnya adalah pengertian pengukuran penelitian. Pengukuran penelitian merupakan kegiatan mengidentifikasi konsep-konsep atau variabel-variabel dengan besaran nilai kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, tahapan pengukuran merupakan salah satu tahap penting yang menentukan kualitas dari penelitian. Tahapan ini dimulai setelah dilalui tahapan-tahapan sebelumnya, seperti perumusan masalah penelitian, eksplorasi teoritis pustaka, pengembangan hipotesis penelitian, dan model penelitian sebagai bentuk pemecahan masalah penelitian, serta merumuskan variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kuantitatif. Skala pengukuran variabel menurut Shahir. Yang pertama, nominal atau diskrit, yang dinotasikan dengan simbol untuk membedakan dengan variabel lainnya. Contohnya, angka 1 adalah normal, kedua perempuan. Yang kedua, ordinal, dinotasikan dengan simbol yang memiliki tingkatan dan tidak dapat dimasukkan ke dalam bentuk persamaan matematika. Contohnya, angka 5 ada sangat baik, angka 4 artinya baik, 3 ragu-ragu, 2 sangat tidak baik, 1 sangat tidak baik. Yang ketiga, interval dinotasikan dalam bentuk persamaan matematika dengan 0 tidak menunjukkan arti sebenarnya. Contoh, temperatur suhu 0 derajat Celcius. Yang keempat, rasio dinotasikan dalam bentuk persamaan matematika dengan 0 menunjukkan arti sebenarnya. Contohnya adalah berat badan, lalu gaji karyawan. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data. Misal metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara. Metode angkat atau kuesioner, instrumennya berupa angkat atau kuesioner. Metode tes, instrumennya adalah soal tes. Tetapi metode observasi, instrumennya bernama checklist. Seperti Destiono dan Soti. Langkah penyusunan instrumen penelitian dari Retnawati, baik instrumen tes maupun non-tes. Yang pertama, menentukan tujuan penyusunan instrumen. Yang kedua, mencari teori yang relevan atau cakupan materi. 3, menyusun indikator butir instrumen atau soal. 4, menyusun butir instrumen. 5, validasi isi. 6, revisi berdasarkan masukan validator. 7, melakukan uji coba kepada responden yang bersesuaian untuk memperoleh data respon peserta. 8, melakukan analisis reliabilitas, tingkat kesulitan, dan daya pembeda. 9, merakit instrumen. Apakah ada yang mau bertanya?
Perkenalkan, saya Alda Zutala Fahma dengan NIM 2021350004, izin bertanya kepada kelompok 3. Analisis data apa yang digunakan dalam masing-masing desain penelitian yang sudah disebutkan dalam PPT? Mungkin bisa dijelaskan satu persatu agar teman-teman juga bisa lebih paham bagaimana cara menganalisisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alda. Saya Anis Malikatin sebagai perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan Mbak Alda. Analisis data apa yang digunakan dalam masing-masing desain atau rancangan penelitian yang telah disebutkan tadi? Sebenarnya analisis ini tadi tidak terbatas untuk menggunakan analisis apa saja pada satu tipe, tapi tergantung pada variabelnya. Tapi kita akan mencoba menjawab sesuai dengan rancangan atau desain telah kami sebutkan culture and ini harusnya kelompok Baik, biar saya saja Halo? yang kan dalam desain tadi ada 6 desain. Yang pertama eksperimental murni. Eksperimental murni yang dipakai adalah analisis deskriptif, penelitian secara nyata. Yang kedua eksperimental lemah. Yang digunakan adalah analisis inferensial melalui hipotesis atau uji coba. Yang ketiga adalah eksperimental semu. Yang digunakan adalah analisis komparatif atau perbandingan. Yang keempat adalah ex post facto. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Yang kelima adalah penelitian survei. Analisis yang digunakan adalah analisis inferensial yang melalui hipotesis dan observasi. Dan yang keenam adalah penelitian korelasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Balde? Baik, terima kasih kelompok 3 atas penjelasannya. Silakan bagi teman-teman yang lain yang ingin menyanggah atau menambahkan, jika ada yang kurang dari jawaban dari kelompok kami, dipersilahkan. Sepertinya tidak ada yang mau menanggapi atau menyanggah. Baik, saya cukupi presentasi pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3.